warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayun Jaria. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018. Oke, sebelum saya menjelaskan apa itu padanan kata, saya akan memberi sedikit penjelasan tentang kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya akan kosakata. Kosakata yang ada pada KBBI tidak semuanya asli, dan bahasa Indonesia banyak kata dalam bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sementara penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia didorong oleh adanya kemajuan teknologi dari luar negeri yang tentu saja menggunakan bahasa asing dari negara tersebut. Untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia, penyerapan istilah dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dilakukan dengan sebutan padanan kata. Langsung kita masuk ke pengertian padanan kata. Padanan kata merupakan sinonim yang sering kali membuat seseorang menjadi bingung saat menemuinya dalam potongan kalimat. Pasalnya, kata ini memiliki kata yang sama dengan kata yang lainnya, padahal dalam segi makna memiliki definisi yang berbeda. Padahal ketika kalian lebih teliti untuk mengoreksi suatu kata maupun dalam kalimat utuh, kalian akan banyak menemukan kesamaan antara yang satu dan yang lainnya. Maka tak heran kalau padanan seperti itu perlu untuk dipelajari lebih dalam lagi. Nah, berikut adalah ilustrasi percakapan yang di dalamnya ada suatu padanan katanya. Yuk, mari kita simak. Cekidot. Indah, lagi di mana? Iya, ini ada di rumah aku. Ada apa ya, Mbak? Ikut aku ke toko sepatu yuk. Oh, beli sepatu ya, ya bisa. Oke, serok rumahmu ya. Oke, aku serlok ya. Oke, siap. Habisin OTW. Bye. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bagus gak Anda ini, Nda? Oh, kita mau pantau ke ini kan? Iya. Gak mau yang warna. Enggak deh, kayaknya yang ini aja deh cocok buat kita kuliah. Mbak, ini imitasi apa kulit asli ya, Mbak? Kulit asli. Yaudah deh, Mbak, aku beli ini aja satu. Ukuran 36 ya, Mbak? Iya. Udah dibungkus aja satu. Terima kasih ya, Mbak. Jadi di video pertama terdapat 3 padanan kata. Yang pertama yaitu kata Sherlock. Yang kedua yaitu kata OTW. Yang ketiga yaitu kata imitasi. Sherlock yang berarti berbagi lokasi. OTW yang berarti perjalanan. Yang ketiga imitasi yang berarti palsu. Nah, kalian tentunya sering dong bicara dengan lawan kalian menggunakan kata-kata tersebut. Nah, kita simak video selanjutnya. Adek, bantuin kakak bersih-bersih. Ayo, bantuin kakak. Jangan main gadget mulu. Ini lagi ujian online, jangan diganggu. Ya udah kalau gitu. Untuk video yang kedua terdapat 2 padanan kata. Yang pertama gadget, yang kedua yaitu online. Gadget memiliki arti gawai. Online memiliki arti daring. Nah, ini nih yang sering banget kita temui. Bahkan saya sendiri pun juga sering menggunakan kata kedua-duanya ini. Kita simak video
video berikutnya. Ya, selfie yuk, ayo. Jelek. Pulang. Nih, bagus. Aku upload di Instastory ya. Iya. Di video yang ketiga ini terdapat 3 padanan kata. Yang pertama, selfie, yang kedua, unggah, yang ketiga, instastory. Kata 3 ini sering kali dibuat percakapan dalam anak-anak muda. Dalam gerombolan anak muda itu sering sekali 3 padanan kata ini diucapkan. Padahal mereka bisa menggunakan kata selfie bisa diganti dengan kata swafoto. Upload bisa diganti dengan unggah. Nah, yang terakhir instastory. Instastory merupakan singkatan dari Instagram Story yang artinya cerita Instagram. Nah, mulai sekarang kalian bisa menggunakan kata-kata unggah, swafoto. Yang terakhir apa tadi? Cerita Instagram. Oke, mari kita lanjut ke video berikutnya. Mbak lapar nih, cari makan yuk di food court. Boleh lah, yuk. Aku juga lapar nih. Mbak, di sini ada wifi-nya nggak sih? Ada nggak di sini wifi-nya? Apa ya password wifi-nya? Itu ndak passwordnya Sunrise Mall. Udah ketik aja Sunrise Mall. Kok nggak connecting ya wifi-nya? Mungkin banyak yang pakai ndak. Ya udahlah, nggak usah pakai wifi. Kita ngobrol aja berdua, oke? Di video keempat ini terdapat 4 padanan kata. Yang pertama food court, yang kedua wifi, yang ketiga password, yang keempat connecting. Nah, food court memiliki arti pujasera. Yang kedua, wifi memiliki arti jaringan internet. Yang ketiga, password memiliki arti kata sandi. Yang keempat, yaitu connecting memiliki arti menyambungkan. Teman-teman bisa mengganti kata-kata bahasa Inggris, bahasa asing dengan kata asli, bahasa Indonesia aslinya ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Ini netizen pada ngomongin berita yang lagi viral itu loh. Beritanya artis siapa ini? Coba deh kamu lihat. Lihat itu komenannya tuh. Ada yang baik juga itu komenannya. Coba deh kamu cek handphonemu sendiri. Apa? Kamu buka di lambe tura, biasanya di situ tuh banyak banget Oh, ini nih, screenshotan. langsung Mbak keluar ini di berandaku. Oh iya? Coba dibaca di Ini komenannya. banyak ya. Tapi kasihan juga loh ini. Udah lah ya, kita skip aja, kita ngobrolin yang lain aja lah, nggak penting. Aku lanjut baca buku aja deh. Udah lah ya. Di video kelima terdapat 4 padanan kata. Yang pertama yaitu netizen yang berarti warganet. Yang kedua yaitu screenshot yang berarti tangkapan layar. Yang ketiga skip. Skip memiliki arti melewati atau melewatkan. Yang keempat yaitu handphone yang berarti telepon genggam. Jadi bagaimana setelah kalian melihat ilustrasi-ilustrasi percakapan yang di dalamnya ada suatu padanan katanya? Kalian masih tetap menggunakan bahasa asing dalam sehari-hari atau kalian akan berubah agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bagaimana? Anda tetap memilih menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia yang baik dan benar? Sebagai bahasa yang hidup, tentu bahasa Indonesia akan menerima kosakata-kosakata baru yang terpengaruh oleh bahasa asing. Unsur bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia harus mempertajam daya ungkap pemakaian bahasa Indonesia.
dan memungkinkan orang menyatakan makna konsep gagasan secara tepat. Penyerapan unsur bahasa asing itu harus dilakukan secara selektif. Di samping bentuk dengan makna kata serapan, memang diperlukan kehadiran dalam bahasa Indonesia untuk kepentingan pemberkayaan konsep-konsep makna yang dapat menunjang laju pertumbuhan dan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi Indonesia menatap masa depan. Nah, mulai dari sekarang, maka gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.